Shalom. Salah satu bagian firman Tuhan yang saya sangat suka adalah di 2 Timotius pasal 3 ayat yang 15, 16, dan 17. Ya, saya bacakan ini ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15, 16, dan 17 ya. Nah, ini dia, saya bacakan nih. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita baca Yesus ketika dia mengajar ya, selama dia ada di muka bumi sekitar 3,5 tahun, dan itu tercatat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka salah satu yang Yesus ajarkan, dan itu merupakan hal yang paling dasar, yang penting, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Dan diceritakan ada seorang penabur menabur benih, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, dimakan sama burung, gak sempat tumbuh. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sempat tumbuh sebentar tapi karena tidak berakar, kemudian ketika matahari terbit layu. Dan yang ketiga jatuh di tengah semak duri. Bisa tumbuh tapi karena semak durinya juga bertumbuh sehingga akhirnya nggak berbuah ya, benih itu mati. Tapi yang keempat jatuh di tanah yang subur dan oleh karena itu berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kemudian ketika murid-muridnya bertanya apa arti perumpamaan itu, maka Yesus berkata, penabur itu menabur firman. Ya, kata firman itu logos di situ ya. Jadi sebenarnya itu hal dasar yang Yesus mau ajarkan, bahwa kerajaan surga itu cara kerjanya adalah seperti benih yang ditabur, benih firman yang ditabur di dalam hati kita, dan kondisi hati kita itu menentukan apakah firman itu akan bertumbuh ya, benih firman itu bertumbuh lalu menghasilkan buahnya. Kemudian kalau kita kembali ke 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya, dan dia menyampaikan hal-hal yang paling penting karena Paulus juga bilang bahwa dia sudah mencapai garis akhir, sudah selesai tugasnya di dunia, jadi dia akan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu dia menyampaikan hal-hal penting ya di surat dia kepada Timotius. Nah, salah satu yang disampaikan adalah tentang kitab suci, tentang firman. Kita lihat urutannya ya dari 2 Timotius pasal 3 dari ayat 15 ini ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Itu yang pertama ya. Jadi Paulus mau bilang sama Timotius bahwa kamu ini dari kecil kan sudah mengenal kitab suci. Kitab suci itu waktu kamu baca, kamu pelajari, kamu renungkan, maka kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang kitab suci itu ya. Misalnya kalau kita bicara sekarang ya, sekolah minggu misalnya, biasanya suka diajarkan misalnya mengenai Nabi Nuh, berapa orang yang naik Bahtera Nuh yang dibuat jadi lagu ya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Itu satu cerita, satu pengetahuan. Kemudian mengenai nama-nama murid Yesus mungkin, ya siapa saja. Nah itu pelajaran-pelajaran sekolah minggu ya, pelajaran pengetahuan. Tapi yang Paulus mau bilang di sini adalah kamu mengenal kitab suci dan waktu kamu baca,
kamu selidiki kitab suci itu tidak hanya memberi pengetahuan tentang berbagai peraturan yang mana boleh, yang mana enggak, tapi selanjutnya memberi hikmat. Ini yang beda ya. Kalau kita baca di kitab Amsal, dikatakan di situ ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya pengertian, dan ada yang namanya hikmat. Kalau pengetahuan, knowledge, itu cuma di otak ya. Kita membaca kisah mengenai Nabi Yunus, kita membaca kisah mengenai Daniel, lalu kita baca kisah mengenai Esther dan dikenal puasa Esther 3 hari 3 malam. Lalu kita baca mengenai Daniel juga berpuasa 3 minggu penuh dan belakangan dikenal juga sebagai puasa Daniel. Artinya makan, minum tapi nggak makan daging dan menghindari makanan yang enak. Karena itu merupakan bentuk penyangkalan diri ya, supaya bisa konsentrasi untuk mencari tuntunan Tuhan. Itu sifatnya pengetahuan. Kalau pengetahuan ini ya kita baca, kita renungkan, maka itu akan menjadi satu pengertian, understanding ya. Kalau dulu ya masih SD kita diajarin kan 3 kali 4 berapa ya, 12. Dan itu mesti dihafal kali-kalian itu. Diharapkan sebenarnya kita bisa mengerti. Kalau dulu seingat saya cuma dihafal ya. Hafal ya, saya bisa lah ya hafal ya. Tapi ketika saya meningkat lebih jauh lagi, sekolah, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah, itu ada satu pelajaran matematika ya. Saya masih ingat ujiannya itu hanya menunjukkan bahwa angka 1 itu bilangan positif itu bisa berapa lembar ya, menjelaskan itu. Pakai logika ya, sampai akhirnya kita memahami bahwa 1 itu bilangan positif ya. Nah, kira-kira kayak begitu ya soalnya. Saya juga udah lupa. Tapi artinya begini, tidak hanya pengetahuan, tapi ada yang namanya pengertian ya. Kita memahami kenapa seperti itu. Kenapa rumusannya jadi seperti ini gitu. Kita memahami hal itu ya. Lalu ada yang lebih dalam lagi yang namanya hikmat. Hikmat itu apa? Pengetahuan yang sudah kita miliki, kemudian jadi pengertian yang sudah kita miliki, lalu ketika kita menghadapi suatu situasi, muncul hikmat. Dengan menggunakan apa yang sudah pernah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, lalu muncul yang namanya hikmat, yaitu pengetahuan praktis yang bisa diterapkan pada saat atau situasi tertentu. Misalnya sebagai contoh begini ya, Salomo ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bilang, kamu mau minta apa? Salomo minta hikmat, ya, kebijaksanaan karena dia adalah seorang raja untuk memberi pertimbangan atau memimpin bangsanya. Dan satu ketika ada 2 orang wanita yang bertengkar memperebutkan seorang anak ya, yang masing-masing wanita ini punya anak, tapi salah satu anak itu mati karena kalau nggak salah ketindih sama tubuh ibunya ya, lalu ditukar rupanya ya. Jadi anak yang satu sudah mati ya, satu anak diperbuatkan oleh 2 orang wanita yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak tersebut. Nah, ketika masing-masing di hadapan Raja Salomo mengaku bahwa mereka lah ya, masing-masing ibu dari anak tersebut, mereka memperebutkannya. Lalu Salomo bilang begini, ambil pedang katanya. Dan Salomo bilang di hadapan kedua ibu itu, karena masing-masing ribut, udah kita belah 2 aja anak ini. Kita belah 2, setengah kasih kepada si wanita yang satu, yang setengah lagi ke wanita yang lain. Nah itu hikmat ya. Dia bisa menjawab seperti itu, lalu yang ibu kandungnya langsung bilang, jangan, udah kasih aja buat dia, gak apa-apa kasih aja. Sementara wanita yang bukan ibunya bilang, iya betul, dipotong 2 aja biar adil gitu ya. Nah, di situ langsung Raja Salomo tahu, oh ini ibu yang asli yang mana begitu. Nah, itu hikmat ya. Satu pengertian yang diterapkan pada situasi tertentu. Jadi kalau kita baca firman ya, kita ada program BRF,
Bible reading family ya. Kita nggak hanya pengetahuan toh yang kita mengerti, tapi dapat hikmat, dapat tuntunan begitu untuk melakukan sesuatu pada saat tertentu. Nah, kemudian tidak hanya itu, Paulus bilang lebih lanjut ya, bahwa kitab suci ini dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, kata keselamatan ini bukan sekedar keselamatan nanti waktu sudah di surga ya, atau tiket masuk surga, tapi ini juga berarti keselamatan selama ada di muka bumi itu, yang tentunya diperlukan iman kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus Yesuslah yang sudah melakukannya di kayu salib ya. Ketika dia mati digantung di kayu salib, dia berkata sudah selesai ya. Sudah dibayar semua. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 3 Paulus bilang, terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga ya. Segalanya sudah dikaruniakan. Nah, itu perlu iman untuk bisa memperoleh apa yang dijanjikan itu. Legalitasnya udah ada. Ya, coba saya tunjukkan ya ayatnya ya. Efesus 1 ayat 3, lihat ya. Ya, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkatilah aku. Tapi coba lihat di sini, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, sudah dikaruniakan itu. Ya, tapi bentuknya di sini spiritual blessings. Berkat rohani, legalitasnya untuk itu bisa terwujud ada pelajarannya, tapi secara legalnya kita sudah diberkati ya. Itu sebabnya sekali lagi ketika Paulus bilang kepada Timotius, kitab suci ini yang bisa menuntun engkau kepada keselamatan ya. 2 Timotius 3 ayat ya 15 nih tadi ya. Jadi kalau kita baca firman terus ya, tidak hanya baca ya, dibilang di sini mengenal kitab suci ya, kamu tahu kitab suci, kamu baca, kamu renungkan begitu rupa sehingga kamu tidak hanya memperoleh pengetahuan knowledge ya, tapi kamu dapat hikmat, dapat pelajarannya di situ ya. Lalu tidak hanya itu, kitab suci yang dibaca direnungkan oleh karena ada Roh Kudus, maka kita dituntun kepada keselamatan yang kita perlukan. Dan keselamatan ini bisa kita dapat oleh iman kepada Kristus Yesus. Tadi berkat misalnya sudah diberikan di dalam Kristus Yesus. Lalu kalau kita baca juga tentang kesembuhan, hal yang sama. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh ya. Nah, selanjutnya seringkali orang ini ya, dulu khususnya waktu saya kuliah dulu ya, ayat hafalannya ini nih, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biasanya fokus kita di sini ya. Jadinya satu aturan, kumpulan aturan, yang ini boleh, yang itu enggak. Ya, orang Yahudi kan aturannya ketat sekali, ya bukan 10 hukum Taurat ya. Ada hukum-hukumnya itu banyak, 600-an itu ya. Hari Sabat enggak boleh melakukan aktivitas, itu ada aturannya ya, jarak berapa gitu. Bahkan kalau ke Israel itu di hotel kita nginep, ada lift yang khusus disediakan untuk hari Sabat, untuk orang-orang Yahudi. Supaya kalau mereka naik lift itu, mereka nggak pencet nomornya ya, lantai berapa. Lift itu akan berhenti dari lantai demi lantai ya. Begitu sampai di lantai tertentu dia terbuka ya, orang keluar, dia tutup lagi, dia naik lagi lantai berikutnya. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi mau ke lantai 7, ya dia nggak perlu pencet, dia tunggu aja ya. Liftnya kebuka,
Lalu dia tungguin ya, yang mau ke lantai 3 juga sama ya. Sabar, tiap lantai itu akan terbuka. Karena bagi mereka, karena hari Sabat, nggak boleh jalan-jalan jauh, dan kalau naik lift nggak boleh pencet itu nomor lantainya kayak. Sampai seperti itu ya. Saya sendiri waktu ke sana tidak memperhatikan hal itu, tapi ada seorang hamba Tuhan yang cerita, yang khotbahkan hal ini ya, bahwa mencet lift pun itu menjadi satu satu aturan yang dibuat bahwa itu nggak boleh kalau hari Sabat. Jadi kalau kita naik lift misalnya pada hari Sabat, ya kita pilih lift yang biasa, jadi kita bisa langsung menuju lantai kamar di mana kita menginap. Nah itu isinya aturan aja ya. Nah ini seringkali kita ribut di sini ya. Yang namanya aturan itu cuma guidelines ya. Itu satu produk yang akhirnya dituliskan menjadi satu aturan yang asalnya adalah karena mendengar Tuhan berbicara. Ada hikmat ya, kemudian akhirnya dibuat jadi satu aturan-aturan. Nah, kalau kita membaca Alkitab cuma berdasarkan pengetahuan ya, kita mungkin cuma sampai di sini ya. Kita tahu, kita bisa lihat untuk mengajar, oh nggak boleh begini ya, kita harus melayani, kunjungi orang misalnya, itu hal yang baik betul ya. Oh yang itu nggak boleh ya, ini itu salah ya, ada firman Tuhan bilang nggak boleh ya. Kemudian kita diajar memperbaiki kelakuan ya, misalnya kita diajar untuk rendah hati ya, merendahkan diri satu dengan yang lain supaya kita ditinggikan pada waktunya. Lalu kita belajar untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik anak. Ini semuanya isinya aturan dan itu nggak salah ya. Dan akhirnya di pasal 17 ini dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah sekarang kadang-kadang karena kita fokus di ayat 16 kita lupa di ayat sini ya 15. Ada dua hal yang penting ini. Yang pertama hikmat. Tadi saya sudah bicara banyak ya hikmat. Kita baca firman, merenungkan, maka spiritnya dari tulisan itu kita dapatkan. Karena ada Roh Kudus, maka itu akan dibuat menjadi hal yang praktis waktu kita membutuhkan, itu akan muncul ya dengan sendirinya. Saudara akan melihat bahwa hal-hal praktis ya itu bisa terjadi. Nah, yang saya mau fokus sekarang di sini adalah ini ya. Kitab suci ini dapat memberi hikmat, tapi tidak hanya itu, dia menuntun kepada keselamatan. Tapi cara kerjanya itu seperti yang disebutkan perumpamaan tentang seorang penabur. Harus ada firman yang ditabur. Firmannya ini firman logos ya. Ada dua jenis firman dia. Ada yang penting yang perlu kita perhatikan dalam bahasa aslinya. Yang disebut logos itu firman tertulis yang kita baca di Alkitab. Yang sekarang kita punya kitabnya 66 kitab ya. Itu kita baca, kita dengar firman. Nah itu butuh waktu logos itu. Kalau dia jatuh di tanah yang subur, di hati yang percaya, yang haus, yang lapar. Kemudian dia akan mulai berakar. Nah, ketika dia berakar, kita mesti jaga itu. Sama seperti tanaman yang mulai tumbuh, harus dijaga dari hama, dijaga dari kambing misalnya. Jangan dia makanin daunnya, nanti tanamannya nggak tumbuh begitu. Kita perlu jaga itu ya. Dan yang pertama memang harus jatuh di tanah yang subur dulu ya. Jadi artinya kalau kita mendengar firman cuma sambil lalu ya, cuma seperti kalau di gereja misalnya kita duduk di belakang terngantuk-ngantuk ya, saya percaya di tempat kita nggak seperti itu ya, mungkin di tempat lain ya. Mungkin gerejanya gede sekali, lalu sound systemnya yang di belakang kurang baik, jadi nggak terlalu kedengaran, cuma sayup-sayup, makanya kita dengarnya cuma sepotong-sepotong ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan dan sebagainya. Nah itu kita nggak dapat apa-apa sebenarnya ya, walaupun saya percaya kalau pernah dengar itu dia tersimpan juga di alam bawah sadar, tapi dia nggak bermanfaat seperti yang seharusnya. Lalu itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan ya, dimakan sama burung ya, lalu nggak ada sisanya. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah ini orang yang hatinya ya berbatu-batu itu
bukan hanya penuh dengan misalnya kecewa, sakit hati ya dan sebagainya, tapi juga itu bicara tentang banyak hal ya. Kekerasan hati itu ada yang namanya kedegilan. Degil itu susah diajar ya. Apalagi kalau sudah punya pola pikir tertentu, paradigma tertentu, cara berpikir tertentu yang nggak mau diubah ya. Memang kita ini kan terbentuk dari sejak kecil, dari budaya orang tua kita mengajarkan kita. Ya, saya sendiri juga waktu kecil diajarkan beberapa hal oleh kedua orang tua saya, yang ketika saya sudah makin dewasa saya mengerti bahwa tidak semua yang mereka ajarkan itu benar, walaupun mereka bermaksud baik ya. Tapi ada hal-hal yang belakangan saya baru tahu bahwa itu kurang tepat ya. Nah, kalau itu sudah jadi pola pikir, itu sulit ya. Itu paradigma. Kita perlu belajar mengizinkan Tuhan tuh mengubah paradigma kita, ya, membuka pikiran kita. Nah, kalau enggak, kita akan sulit ya. Kita ada orang yang begitu bangga dengan pengetahuannya, ya. Ada orang yang begitu bangga ketika dia mungkin sekolah tinggi ya, entah itu dalam bidang kedokteran atau bidang misalnya mikrobiologi, ya kimia dan sebagainya, sehingga sekarang ini di masa pandemi ini kan jadi dia termasuk orang-orang yang dalam tim membuat mungkin antivirus misalnya ya, dan wah ya bersyukur luar biasa. Tapi di sisi lain ya, kalau kita tidak merendahkan diri kita, mengakui kebesaran Tuhan, maka tanah hati kita ini bisa menjadi tanah yang keras, ya, berbatu-batu. Kita dengar firman mungkin semangat, oh ya puji Tuhan, tapi habis itu nggak bisa berakar, ya, karena dipenuhi dengan kekerasan, dengan logika yang kuat, ya, dengan pengetahuan yang begitu pandai ya. Saya ingatnya ada satu orang yang saya pernah kenal, dia jadi pendeta di salah satu gereja. Saya pernah ketemu dengan dia dan dia cerita waktu itu dia masih kerja ya, masih muda, ganteng dan banyak uang, dan dia merasa nggak perlu itu ya agama ya. Dia memang dulu kepercayaannya beda, tapi temannya bagikan sesuatu, temannya bilang, ya udah kalau satu ketika kamu butuh pertolongan sebut saja nama Yesus. Dan ketika dia mengalami kerusuhan tahun 98 dan dia nggak bisa menghindar, dia sudah dalam antrian, disuruh turun dari mobil, mobilnya mobil bagus, dan dia sudah siap untuk digiring untuk masuk ke truk ya, tapi kemudian dia ingat kata-kata teman dia itu, dan dia bilang, Yesus tolong saya. Dan tiba-tiba dia bilang seperti ada orang yang ngajak dia untuk keluar dari barisan dan gak ada yang lihat, ya, sehingga dia bisa menghindar dan dia sembunyi di balik ruko-ruko di daerah Grogol sana yang ada kerusuhan waktu itu. Dan kemudian sampai pagi, yang ketika dia tertidur di situ, dia keluar sudah sepi jalanan, tapi di jalanan itu banyak bangkai-bangkai mobil ya yang bekas terbakar. Dan dia cek mobil dia ada utuh ya, pintunya terbuka, lalu dia lihat karpet mobilnya itu juga ada di luar, terlempar di luar, tasnya juga ada. Dan dia ambil tasnya, dia periksa lengkap semua, uang, paspor, semua nggak ada yang hilang. Dia masukkan lagi karpet ke dalam mobil, kemudian dia cek, dia lihat di atas, di kap mobilnya ada tulisan dari Pilox ya, Pilox itu cat semprot, pribumi. Nah, entah siapa yang buat itu ya. Tapi kejadian itu mengubah dia. Kalau awalnya dia berpikir dia orang yang pandai, pinter ya, dia merasa dia nggak butuh Tuhan. Tapi ketika dia mengalami situasi sulit, dia mengerti uangnya nggak laku, dia nggak punya kesempatan untuk bisa selamat, dan dia ingat ketika temannya bilang sebut nama Yesus. Dan ketika dia diselamatkan secara mujizat, nah ini orang yang logiknya kuat, yang pinter ya, bisa berubah total ya. Dan akhirnya dia ngerti, dia mau kenal Tuhan lebih jauh lagi. Nah saya ketemu dia sudah jadi pendeta ya, jadi koordinator kebaktian ya. Saya percaya sekarang sudah makin meningkat lagi. Nah ini contoh saudara ya, bahwa kalau firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, kita mungkin gak sadar itu ya.
Mungkin kita kira kita ini, tapi banyak hal ya. Kadang-kadang logika kita, cara pikir kita, ketakutan kita, ya. Lalu bisa juga jatuh di tanah yang semak duri. Jadi firmannya tumbuh, tapi kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan lain turut tumbuh menghimpit firman itu sehingga nggak berbuah. Yang ini banyak, saudara ya. Contoh praktis sekarang ya, kita mengalami situasi pandemi ya. Kita tentu nggak boleh bertindak gegabah ya. Kita perlu jaga common sense yang kita tahu ya, hal-hal praktis, prokes ya, pakai masker, menjauhi kerumunan ya, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air pakai sabun, airnya mengalir, lalu mengurangi mobilitas ya, itu hal-hal dasar yang perlu kita lakukan ya, jangan gegabah. Tapi di sisi lain saudara ya, ketika kita dengar firman Tuhan, kan ada janji Tuhan. Coba ya saya bacakan ini. Seberapa jauh kita pegang ayat ini. Markus 16. Ya. Kita mungkin sering baca ini. Ya, makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, kita sudah khotbahkan berkali-kali mungkin nih. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kejadian sekarang ini jadinya agak terbalik semua ya. Kalau zaman sebelum pandemi kan orang sakit dibawa ke gereja, didoakan untuk sembuh. Tapi kalau sekarang masa pandemi, yang sakit jangan ke gereja, karena nanti menularkan penyakitnya kepada orang lain. Dan ini terbalik semua kan ya. Kalau kita baca ya, ini terus terang buat saya pribadi juga ini satu perenungan ya. Kita apa nggak salah ini ya? Karena saking takutnya kita, justru kita melarang orang nggak boleh ke gereja. Ya memang kondisinya memang seperti ini sekarang. Tapi kalau kita baca firman, di mana janjinya ini berlaku nih sebenarnya? Ya, atau nggak usah itulah. Kita jangan gegabah ya, karena kita ikutin common sense yang ada. Kalau saudara punya gejala yang nggak ini, ya jangan nanti. Mungkin saudara punya iman, tapi orang lain belum tentu punya iman. Tapi sebenarnya kalau kita pakai masker kan seharusnya nggak terlalu bahaya begitu kan. Cuma terjadinya tuh kita nggak sadar mungkin kita lagi makan. Nah di situ yang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita makan, kita ke restoran, kita pikir udara terbuka, kita ngobrol. Nah kita nggak sadar bahwa disitulah bisa terjadinya penularan. Karena kita nggak pakai masker. Tapi selama kita pakai masker harusnya kan enggak. Ya. Tapi ketakutan itu begitu mencengkeram. Sehingga firman janji Tuhan tentang kesembuhan atau perlindungan ini gak bisa tumbuh. Dijepit itu. Coba baca nih ya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini janji Tuhan. Artinya kalau ada, kan kalau kita makan apapun ya, kadang-kadang kan ada kuman-kuman yang masuk. Nah sistem tubuh kita itu kan sedemikian rupa sehingga bisa membunuh kuman bakteri yang masuk. Memang waktu masuknya bakteri atau virus, tubuh kan bereaksi ya. Jadi demam, panas misalnya karena sedang terjadi peperangan di situ kan ya. Saya kira-kira kayak begitulah ya teori kedokterannya ya. Saya tentunya yang dokter lebih tahu ya detail. Tapi panas itu kan reaksi tubuh bahwa tubuh sedang melakukan peperangan ya. Tapi pada intinya tubuh ini dibuat untuk bisa mengalahkan segala penyakit ya. Tapi kalau misalnya itu cukup membahayakan, perlu bantuan kan dari luar ya, perlu obat dan sebagainya. Tapi ini kan kalau kita tahu racun tentu kita nggak akan minum ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ini janji Tuhan kan di sini katanya. Jadi artinya begini loh, kalau kita lakukan bagi kita dengan baik, prokes kita lakukan ya, kita nggak perlu ke tempat kerumunan, kita nggak perlu ikut ngumpul-ngumpul, makan-makan. Kan kalau makan mungkin harus lepas masker ya, bahkan kadang-kadang kita di gereja mau perjamuan aja, kita
nggak berani buka masker gitu ya, ketakut. Tapi di rumah makan kita makan dengan santai. Kadang-kadang jaraknya dekat kita ngobrol. Itu kadang-kadang logika imannya jadi bertentangan. Kita percaya di tempat makan nggak nular, tapi di gereja kita takut. Ya, ini sesuatu yang harusnya kita merenungkan hal ini ya. Saya pikir mungkin ya, saya pernah dengar hamba Tuhan juga khotbah ya. Coba lebih banyak baca firman, renungkan firman. Karena iman itu dia butuh waktu untuk tumbuh. Dan waktu dia tumbuh kita mesti jaga. Kalau kita dengar berita negatif lebih banyak, ya, itu membuat iman kita yang mau tumbuh ya ditekan gitu ya. Kita pernah perhatikan gak ya, ketika Tuhan Yesus melakukan ada beberapa hal ya, termasuk ketika dia mau membangkitkan anak Yairus. Dia cuma ajak 3 orang muridnya ya, Yakobus, Petrus, Yohanes. Yang lain gak boleh ya. Kenapa? Karena atmosfer ketidakpercayaan itu bisa mengganggu sehingga mujizat itu sulit terjadi ya. Zaman Yesus itu ketika orang-orang nggak percaya, menolak dia, dikatakan dia nggak bisa buat mujizat ya. Jadi Yesus itu milih waktu itu ya, Petrus, Yakobus, Yohanes kan yang dibawa ke gunung melihat kemuliaan. Pengalamannya lebih banyak, jadi lebih mudah untuk percaya mujizat itu terjadi. Nah, apa yang saya share ini bagikan, ini bukan berarti kita terus gegabah ya, tapi coba jadi bahan renungan. Minimal kita bangun iman kita masing-masing ya. Kita jaga hidup kita, tapi juga kita percaya Tuhan lindungi kita gitu. Supaya tidak jadi seperti paranoid begitu ya, takut yang berkelebihan begitu. Saya kadang-kadang merenungkan ya, orang-orang seperti Mother Teresa itu bekerja melayani orang-orang yang sekarat. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia cuma memangku mereka sampai mereka mati ya, supaya mereka merasa layak ya, diperlakukan sebagai manusia. Dan dia tetap aman itu ya. Ada hamba Tuhan John Jilik yang ketika melayani wah ini lebih dalam lagi gitu ya, karena di masa kalau nggak salah TBC itu ya, menjalar, dia melayani. Jangan ditiru ya, ini kesaksian ya, ini hanya cerita saja tapi terjadi betul-betul. Dia bahkan tidak pakai masker ya. Lalu ketika dahak dari orang yang sakit itu ditaruh di tangannya, diperiksa di mikroskop, itu kuman-kumannya mati ya. Nah, ini satu cerita kesaksian memang terjadi, tapi jangan ditiru mentah-mentah ya. Ada seorang pendeta yang dulu dia pernah mau diracun ya sama teman. Ketika dia datang ke rumah temannya mau racun pendeta ini karena ada hal yang dia nggak suka ya. Dan pendeta ini cerita ya, bahwa ketika dia duduk, minuman sudah disediakan, dia belum minum, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, itu cangkir bisa bergerak sendiri dan jatuh, pecah berkeping-keping ya. Pecahnya itu bukan pecah biasa, pecah hancur. Ya jadi dia nggak jadi minum. Nah belakangan temannya akhirnya ngaku bahwa dia waktu itu mau racun si pendeta ini. Ya, tapi dia lihat kuasa Tuhan dan akhirnya dia minta ampun ya, dia bertobat. Lalu pendeta ini bilang begini, dulu saya gak takut ke rumah dia ya, tapi begitu saya tahu dia mau racunin saya, sejak itu saya jadi takut ya. Jadi kadang-kadang gini ya, pengetahuan itu yang kita ketahui itu kadang-kadang bisa membuat satu benih ketakutan yang muncul ya. Nah, ini sesuatu yang tidak dimiliki orang lain yang tidak mengenal Yesus ya. Karena Paulus bilang di sini tadi 2 Timotius 3 ya, ayat 16. Ayat 15 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ada Kristus Yesusnya ini.
Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi perlu iman kepada Yesus. Iman ini seperti tangan kita yang terulur kepada tangan Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan ini yang kita perlukan. Apa ini keselamatan di sini? Di sini ada kesembuhan, di sini ada perlindungan, di sini ada kemakmuran, ada berkat dan banyak hal yang lain. Nah, kalau saya bilang berkat, jangan artikan semata-mata itu secara materi, itu salah satu bagian. Jadi kita nggak bisa bandingkan hanya dengan materi, karena tiap orang itu bisa beda ukurannya. Ya, ada yang memang dipercayakan untuk hal-hal tertentu sehingga dia secara materi dipercayakan lebih banyak ya dibanding yang lain. Tapi arti keselamatan itu mencakup tidak hanya nanti di surga ya, tapi kan Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia datang supaya kita mempunyai hidup yang kekal ya, dibilang seperti itu. Tapi apakah hidup yang kekal itu? Dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sejak di dunia ini, ketika kita mengenal Yesus dan juga mengenal Allah Bapa dengan sendirinya, itulah hidup yang kekal itu, ya, pergaulan dengan Tuhan. Jadi itu sudah dimulai dari sejak di muka bumi ini, ya. Kita sudah bergaul dengan Tuhan dan dengan sendirinya kita menerima semua yang dijanjikan kepada kita sebagai orang percaya. Coba ya, saya ajak teman-teman renungkan kembali ya. Kan banyak ada janji Tuhan ketika dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kalau ayat itu sudah sering kita dengar, kita akui, kenapa kita izinkan ketakutan lebih mencengkeram sehingga kita seperti orang yang paranoid ya. Kita nggak berani kemana-mana misalnya. Tentu kita harus pilah-pilah ya, jangan pergi ke sembarangan tempat. Tapi maksud saya adalah jangan sampai begitu ketakutan ya. Nah di sisi lain ya, perlu hati-hati juga ya. Kadang-kadang gini lah, habis pelayanan ya, katakanlah kita kan berdoa sungguh-sungguh Tuhan jagai di gereja. Oke, amin. Setelah pulang dari gereja itu kemana ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga. Kadang-kadang kita pikir sudah pelayanan, oke lah kita makan dulu, ketemu teman. Nah disitulah terjadinya mungkin kalau ada orang yang katanya OTG kemudian menularkan, kemungkinan di situ. Kalau kita betul-betul ikutin Tuhan, kita menyadari mungkin dari gereja pulang langsung, nggak perlu kita jalan-jalan lagi. Khususnya kalau anak muda ini kadang-kadang agak sulit ya. Kita apa ya istilahnya? Saya kasarnya begini ya, bukan kasarnya. Istilahnya logika kita tuh sering kali lebih kuatnya. Saya pribadi ngalami itu dulu ya, karena saya kuliah teknik, logik saya kuat sekali. Ya, tapi ya bersyukur ya kakak rohani saya membimbing, ngajarin hafal ayat, apalagi setelah penuh Roh Kudus mulai belajar banyak hal. Dan kemudian banyak baca buku-buku hamba Tuhan yang mengajarkan tentang iman, dan mereka mengajarkan untuk lebih percaya apa kata Tuhan dibanding ya, yang lain ya. Sekali lagi, common sense harus kita tetap perhatikan, hal-hal praktis ya. Tapi ada saatnya ketika kita itu dihadapkan, ketika misalnya ada orang sakit, dokter dibilang sudah nggak ada harapan. Apakah kita berhenti di situ? Di mana iman kita? Di mana janji Tuhan itu? Kalau cuma ditentukan oleh kata dokter ya, justru setelah nggak ada harapan, di situ kita berharap kepada Tuhan. Ya, jangan berhenti ya. Bukan sekedar ya, sebagian tuh karena sudah percaya dan memang demikian, betul ya. Kalau bertemu Tuhan jauh lebih indah gitu. Jadi sudah mungkin ya udahlah, nggak perlu sembuh lah ya. Tapi kan janji Tuhan tersedia. Dan Paulus sendiri ketika dia di penjara, dia bilang dia didesak dari dua belah pihak. Dia ingin bertemu dengan Tuhan itu jauh lebih baik, tapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena masih ada pekerjaan pelayanan. Dan karena itu dia yakin dia masih tinggal di dunia menyelesaikan tugasnya.
sampai nanti semuanya beres ya, dan dia yakin sudah waktunya pulang, baru dia pulang ya. Ya, kembali ke ini 2 Timotius 3 ya. Ayo renungkan firman Tuhan ya. Mumpung lagi masa pandemi ini, banyak baca firman, jangan banyak baca medsos ya. Ya, dengar berita ya. Itu akan membuat makin takut ya. Kemarin dulu saya mendengar penjelasan dari pemerintah, menurut saya itu hal yang positif ya. Dan disampaikan juga bahwa nggak usah terlalu khawatir ya. Itu betul ya. Tapi lakukan bagian kita. Nah, tapi yang kita lihat di media itu hal-hal yang diulang-ulang sehingga ketakutan itu lebih mencengkeram ya. Ada baiknya jadi orang nggak keluar rumah ya, jalanan juga relatif lebih sepi ya. Itu baik ya, karena supaya membantu tidak terjadi penyebaran dengan lebih cepat gitu. Tapi di sisi lain ya, waktu kita di rumah, ayo bangun iman kita. Banyak doa, banyak baca firman. Coba cari di YouTube khotbah yang membangkitkan iman ya. Supaya tidak hanya secara medis ya, kita punya daya imun tubuh ini kuat karena vitamin, karena apa? Karena makanan yang baik, tapi juga karena hati yang gembira dan karena iman kita. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia nggak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya. God is good all the time. Amin.